minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayah. Hadratil mukarramun para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Kang Ustadz Ahmad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, berkahkan ilmunya, dijadikan soleh-soleha keturunannya. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, para pengurus Masjid Baitul Makmur yang saya hormati, para pengurus Majelis Taklim ibu-ibu Masjid Baitul Makmur yang saya hormati, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka memperingati Maulid, Safari Maulid. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam ridha Allah, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, juga pengikutnya yang setia selalu melaksanakan ajarannya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Ini bapak-bapak belakang jauh ya? Halo Pak, Pak, ada nggak belakang? Nggak kelihatan. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Kalau kita mau ngaca, kalau kita mau bercermin, nih ibu-ibu tadi pada bercermin nggak? Mau datang ke sini ngaca dulu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ngaca nggak? Enggak. Nah kalau kita mau ngaca, mau bercermin, otomatis kacanya itu harus kaca yang jangan pakai kaca yang berantakan, jangan pakai cermin yang pecah. Kenapa kita perlu ngaca ibu-ibu nih? Kalau pakai bedak supaya jangan ketebelan, bener. Kalau pakai lipstik jangan sampai melengsong. Kalau pakai kerudung jangan sampai bengkok. Nah Maulid kita ini mau ngaca, kita ini mau bercermin kepada siapa? Kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulangi Bu, Maulid kita ini mau ngaca, mau bercermin kepada siapa? Kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa baginda Rasul itu dijadikan contoh oleh Allah? Jawabnya pertama, karena Rasul itu manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pastinya sungguh kami telah mengutus Rasul min anfusikum, dari jenis kamu. Bu, kucing nyontohnya kucing, ayam nyontohnya ayam, kebo tahu kebo? Kebo nyontohnya kebo. Kalau kucing suruh nyontoh ayam, berarti yang suruh nyontoh nggak punya pikiran tuh. Kucing suruh nyontoh ayam, kucing mah nyontohnya kucing, ayam nyontohnya ayam. Nah kita ini manusia, suruh nyontoh kepada Rasul, Rasul juga manusia.
Kalau kita suruh nyontoh malaikat, Bu, susah nyontohnya. Oh, yang namanya malaikat makan kagak, tidur kagak, sama duit enggak doyan, sama perempuan cuek, susah. Ya, susah nyontohnya. Superman. Tahu nggak Superman adik-adik? Superman. Ibu-ibu, Superman tahun berapa, Bu? Superman tahun berapa? 95. Sekarang masih ada nggak film Superman? Udah nggak ada. Nah, Superman walaupun hebat nggak bisa dijadikan contoh. Ya, Superman bisa terbang nggak? Di film bisa. Gimana nyontoh nerbangnya? Nah, Superman walaupun hebat tidak bisa dijadikan contoh. Nah, jadi alasannya baginda Rasul itu dijadikan contoh, alasannya pertama karena Rasul itu manusia. Yang kedua, kenapa baginda Rasul dijadikan contoh? Baginda Rasul adalah sosok pribadi yang lengkap, sosok pribadi yang komplit, sosok pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa kita kepada baginda Rasul? Pak Ustadz, saya pedagang, saya pengusaha, Rasul juga dagang. Pak Ustadz, saya udah berkeluarga, Rasul punya anak istri. Pak Ustadz, saya jenderal, Pak Ustadz, Rasul mimpin perang. Nah, semuanya itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sosok pribadi Rasul itu komplit, lengkap. Makanya kita mau nyontoh aja ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena pribadi Rasul itu yang lengkap, yang komplit, apa yang mau kita contoh daripada baginda Rasul? Pertama, baginda Rasul ibadahnya luar biasa. Ulangi, Bu. Apa yang kita mau contoh dari baginda Rasul? Pertama, ibadahnya luar biasa. Kalau kita berbicara manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah. Manusia yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah. Manusia yang sudah mendapat jaminan ampun adalah Rasul. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam kaki bengkak karena rajin sujud. Ulangi. Kalau kita berbicara manusia paling baik akhlaknya adalah Rasul. Manusia yang paling bersih hatinya adalah Rasul. Manusia yang sudah mendapat jaminan ampun adalah Rasul. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam kaki bengkak karena rajin sujud, karena rajin shol. Ibu-ibu ada nggak yang kakinya bengkak? Ibu-ibu yang nabah hadroh ada yang kakinya bengkak. Bekas apa itu? Apa asam urat, apa bodo usi? Nah, itu tinggal pertanyakan aja pada diri masing-masing. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Ini blok apa ini, Bu? Blok D. Kalau lebaran pada mudik enggak? Pada mudik. Berapa persen yang pulang? Berapa persen? Apa 100% berarti kosong KB? 70. Kurang lebih 70%.
Berarti kalau mudik posisi kita disebutnya di sini apa? Dek, berarti posisi kita di sini sebagai apa? Hah? Sebagai peran. Nah, perantau pasti pulang. Bener. Yang namanya perantau pasti pulang. Enggak idep. Tahu enggak idep? Cek Sunda naman teh hidang. Enggak idep. Kalau dia itu merasa perantau tapi enggak ingat pulang. Bahkan lebih enggak idep lagi, dia itu ingat pulang tapi tidak memikirkan bekal. Kita ini semua perantau. Bu, kalau misalkan ibu mudik senang enggak? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Pulang. Ya, kenapa senang? Pulang. Dek, sekolah kelas berapa, Dek? 5 apa? Pulang sekolah jam berapa? Jam 12 pulang. Nah, kalau jam 11 pulang kira-kira senang enggak? Senang. Kalau ibu gurunya atau bapak gurunya enggak masuk. Kenapa senang? Pulang. Nah, sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang ke rahmatullah. Ibu senang enggak? Bu senang enggak? Senang enggak? Disebut senang, takut besok. Nah, kenapa enggak senang? Satu, karena kita kalau mencintai sesuatu itu lebay. Mencintai sesuatu berlebihan. Ya, cinta rumah, cinta motor, cinta mobil berlebihan. Ketika perpisahan datang berat di hati, ada yang bergantung di sini. Tapi kalau cinta dunia, cinta alam sekedarnya saja, maka pulang akan enteng. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa kita itu enggak senang? Karena bekalnya enggak cukup. Sengsara di jalan. Belum sempat sholat, belum sempat ngaji, mati. Ya, belum sempat sholat, mati. Nah, kasihan. Nah, dalam rangka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, ibu hamba Allah apa bukan? Bener ya, pasti atuh. Hamba Allah apa bukan? Ya anu nabeh marawisilan. Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah, ibu. Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa, Bu? Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Orang saya nanya. Kata siapa? Kata saya. Kata ibu, kata saya. Berarti kalau kata saya, berarti itu namanya ngaku. Itu namanya apa? Namanya ngaku. Nah, kita belum tahu nih apakah kita diakui apa tidak oleh Allah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita belum tahu. Nah, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati ini diakui oleh Allah sebagai hambanya. Mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila
Maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mabuk ya, kalau lagi sakit jadi hamba Allah. Ibu lagi sakit, Allah. Bapak nih, bapak yang ada di belakang lagi sakit, Allah. Bener kan? Pas udah sembuh, udah senang, nyari masjid Baitul Makmur keder. Nyariin masjid keder. Itu enggak ketemu masjid, Masya Allah. Nah, makanya yuk kita jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separoh. Nah, dalam rangka mencontoh kepada baginda Rasul, yuk kita tingkatkan ibadah kita. Karena kita ini semua perantau, dan perantau pasti pulang. Nah, ketika kita pulang, yang kita persiapkan tidak lain adalah ibadah. Satu. Dulu ada ulama besar namanya Imam Hasan al-Basri. Nah, di suatu saat Imam Hasan al-Basri ini kedatangan tamu. Ketika Imam Hasan al-Basri ada di rumahnya, ditemani oleh santrinya, datang seorang tamu. Assalamualaikum. Salam. Ya Imam, ada apa? Saya punya sawah, punya kebun. Sekarang kan musim kemarau. Jadi sawah saya, kebun saya enggak bisa ditanemin. Karena enggak bisa ditanemin, jadi enggak ada penghasilan. Gimana caranya ya Imam? Saya mohon doanya supaya air hujan turun, kemudian sawah kebun saya bisa ditanemin, dan nanti saya punya penghasilan. Kata Imam Hasan al-Basri, nanti kamu pulang dari sini, di rumah banyakin baca istighfar. Baca apa Bu? Istighfar. Datang tamu, pulang tamu. Tidak lama kemudian datang tamu nomor 2. Waalaikumsalam. Ya Imam, saya kemarin belajar usaha, bahkan udah modal banyak yang saya keluarin, tapi ya Imam, saya ini enggak ada keuntungan. Keuntungan enggak ada, bahkan modal juga habis. Jadi sekarang rezeki saya seret. Tolong ya Imam, saya mohon doanya gimana caranya supaya saya ketemu usaha, rezeki saya lancar. Kata Imam Hasan al-Basri, udah nanti kamu pulang dari sini, di rumah banyakin baca istighfar. Pulang tuh tamu. Kemudian tidak lama datang lagi tamu nomor 2. Waalaikumsalam. Ya Imam, saya udah berkeluarga, bahkan ini udah bertahun-tahun, tapi belum juga dikaruniain anak, belum juga dikasih keturunan. Padahal saya ya Imam, Masya Allah, tiap malam saya itu produksi, berbagai cara, berbagai gaya saya lakukan, tapi belum juga dikasih keturunan. Tolong ya Imam doain saya gimana caranya supaya saya punya keturunan. Kata Imam Hasan al-Basri, udah nanti kamu pulang, di rumah banyakin baca istighfar. Pulang. Nah, kemudian Imam Hasan al-Basri ditanya oleh muridnya, ya Imam, hari ini aneh. Aneh kenapa? Tamu yang datang beraneka ragam masalah, beda-beda masalah, tapi dikasih resep, dikasih obat hanya satu,
Yang punya sawah, kebun, kekeringan supaya ada airnya, suruh baca istighfar. Yang usahanya bangkrut, macet, supaya rizkinya lancar, suruh baca istighfar. Yang udah lama enggak punya anak, enggak punya keturunan, suruh punya keturunan, suruh baca istighfar. Emang dalilnya dari mana, Imam? Kata Imam Hasan As-Basri menjawab pertanyaan muridnya, wahai muridku, apalah takra kitab Allah? Emang engkau gak baca Al-Quran? Qala bala. Kata muridnya, iya ya Imam, saya juga suka baca Al-Quran. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kurang kompak. Jawab Bu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Faqultu, maka aku berkata, istaghfiru, beristighfarlah kamu sekalian. Mohon ampunlah kamu sekalian. Merasa diri banyak salahlah kamu sekalian. Rabbakum, kepada Tuhan kamu sekalian. Innahu, sesungguhnya Rabbakum, karena terbukti itu Rabbakum, Ghaffara, itu yang banyak mengampuni. Ternyata ketika orang memperbanyak baca istighfar, memperbanyak merasa diri banyak salah kepada Allah, akan membuahkan yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan yang sangat deras. Inilah jawaban tamu yang pertama, punya sawah, punya kebun yang kekeringan. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memanjangkan kepada hartamu, akan meluaskan kepada rizkimu. Nih ibu nih, rizki pengen banyak apa pengen luas? Bu, pengen banyak apa pengen luas? Kalau saya mah dua-duanya. Ya pengen banyak ya pengen banyak ya luas. Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam mengajak jalan-jalan kepada Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ada yang berpendapat Kangjeng Nabi Musa ini berguru kepada Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kata Kangjeng Nabi Khadir, Musa, kamu boleh ikut dengan saya. Nanti apa-apa yang saya kerjakan, kamu jangan banyak nanya. Kalau kamu nanti banyak nanya, udah nanti kita berpisah. Oke, disepakatilah oleh Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Diajak jalan-jalan. Ketika jalan-jalan ketemu anak kecil, dibunuhlah oleh Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Ditanya oleh Kangjeng Nabi Musa, ya Nabi Allah Khadir, kenapa engkau bocah anak kecil yang enggak berdosa dibunuh? Udah Musa, kamu jangan banyak nanya. Dengung ya. Kemudian melakukan perjalanan lagi. Ketika di pesisir laut ada perahu milik orang fakir, dibolongin saja oleh Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kata Kangjeng Nabi Musa, ya Nabi Allah Khadir, kenapa itu perahu milik orang fakir yang gak punya salah engkau bolongin? Udah Musa, kamu jangan banyak
nanya. Kemudian melakukan perjalanan lagi. Kangjeng Nabi Khidir bersama Kangjeng Nabi Musa. Ada tembok yang mau rubuh, dibenerin saja oleh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Kata Kangjeng Nabi Musa, ya Nabiullah Khidir, kenapa engkau tembok itu dibenerin? Padahal engkau enggak minta upah, enggak minta gaji. Musa, karena kamu udah banyak nanya, udah 3 kali, udah saya akan jelaskan. Nah, ketika berbicara tembok, apa? Di bawah itu tembok ada kanzun, ada gudang milik 2 anak yatim. Dan si yatim ini mempunyai bapak yang soleh. Nah, ada yang berpendapat bapak di sini bapak yang ke-7. Ada lagi yang berpendapat al-ab atasi, bapak yang ke-9. Oh, aina lamun bapak ke-9 berata. Kita punya bapak. Bapak kita punya bapak namanya kakek. Kakek punya bapak namanya Uyut. Uyut kita punya bapak namanya naon? Uyut kita punya bapak namanya pokoknya sampai ke-9. Nah, dalam arti rizkinya orang yang soleh bukan hanya bisa dinikmati oleh dirinya saja, tapi bisa dinikmati oleh cucu cicitnya. Nah, makanya kita minta kepada Allah rizki yang luas juga banyak. Kemudian yang ketiga, wabanin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak. Inilah jawaban tamu yang ketiga. Jadi terjawab semua. Yang punya sawah kebun kekeringan terjawab. Yang rizkinya lagi seret terjawab. Bahkan yang udah lama enggak punya keturunan terjawab. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam pernah hidup di surga. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah berfirman, wahai Adam, silakan engkau tinggal di surga beserta istrimu, tapi jangan engkau dekati buah khuldi. Kalau engkau tidak sanggup, keluar. Singkat cerita, Kangjeng Nabi Adam sama Ibunda Hawa keluar dari surga di tempat yang berbeda. Nah, Kangjeng Nabi Adam merasa diri banyak salah, merasa diri banyak dosa. Nah, Kangjeng Nabi Adam memakan buah khuldi itu bukannya maksiat, bukannya dosa. Yang namanya Nabi dan Rasul itu maksum, terpelihara daripada berbuat dosa zahiran wa batinan, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Nah, Kangjeng Nabi Adam memakan buah khuldi itu adalah asbab. Karena kalau Kangjeng Nabi Adam tinggal di surga enggak bisa menghasilkan keturunan. Kangjeng Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah mempunyai keturunan. Supaya punya keturunan harus pindah ke dunia. Allah menciptakan sebab, Kangjeng Nabi Adam memakan buah khuldi. Tapi Kangjeng Nabi Adam merasa diri banyak salah, merasa diri banyak dosa. Sujud Kangjeng Nabi Adam di atas batu sambil membaca istighfar yang kita kenal istighfarnya Kangjeng Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal bertahun-tahun. Apa Bu? Bertahun. Aduh, minum melan ya. Kanjeng Nabi Adam sujud di atas batu bertahun-tahun sambil menangis. Bahkan batu yang terkena oleh air matanya Kanjeng Nabi Adam berlumut saking lamanya. Tapi ampunan Allah belum juga turun. Kemudian Kanjeng Nabi Adam tanggah ke langit. Di atas ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh Kanjeng Nabi Adam. Kita mah tangga ke langit paling ngelihat apa? Ngelihat burung, ngelihat awan. Nah Kanjeng Nabi Adam tangga ke langit ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Adam berpikiran Muhammad bergandengan dengan nama Allah. Muhammad itu siapa? Kemudian bertanyalah Kanjeng Nabi, ya Allah, Muhammad itu siapa? Allah menjawab, ismun min auladi. Muhammad itu adalah salah satu daripada anak cucumu. Kemudian Kanjeng Nabi Adam berpendapat, pasti ini nama Muhammad orang yang mulia, orang yang agung, kena bergandengan dengan nama Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Adam bertawasul, ya Rob, inni atawassalu bihadzal walad antaghfiroli lihadzal walid. Ya Allah, saya bertawasul dengan nama anak cucuku yang bernama Muhammad, semoga engkau mengampuni atas kesalahan bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima akan taubatnya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nah, inilah pentingnya kita tawasul. Ya, saya ke sini ya perlu tawasul pelantara. Mana pelantaranya? Ke sini naik motor. Itu kan tawasul. Kemudian diingetin lewat WA, lewat telepon sama Pak siapa? Pak Doli, lah itu namanya tawasul sehingga bisa sampai ke sini. Nah, Kanjeng Nabi Adam alaihi salam yang sudah maksum namanya Nabi dan Rasul tidak lepas daripada istighfar yang kita kenal istighfarnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kanjeng Nabi Yunus bin Matta dimakan ikan nun, bukan dimakan, ditelan. Ya, ditelan. Masya Allah. Mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar laut, gelap pada waktu malam. Zulumatun salas. Disebutnya petang. Tahu nggak petang? 3 kegelapan. Secara logika Kanjeng Nabi Yunus ini hidup dari mana? Tapi Kanjeng Nabi Yunus terus beristighfar yang kita kenal istighfarnya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ikan terus minggir. Akhirnya Kanjeng Nabi Yunus dimuntahkan oleh itu ikan. Ternyata ketika kita merasa diri banyak salah kepada Allah, rajin beristighfar kepada Allah, itu akan menjadikan solusi ketika kita mendapatkan masalah
yang mana masalah itu yang menurut otak kita tidak ada jalan keluar. Oh, Kangjeng Nabi Yunus secara logika itu hidup dari mana? Ya, secara logika. Tapi terus beristighfar, membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya ini manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang sudah mendapat jaminan ampun, manusia yang paling baik akhlaknya, tidak lepas daripada istighfar 70 kali, bahkan ada yang berpendapat 100 kali. Nah, jadi apa yang mau kita contoh daripada baginda Rasul? Baginda Rasul ibadahnya sangat luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, apa yang mau kita contoh daripada baginda Rasul? Karena sudah jam 10, insya Allah kapan-kapan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadah, anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan dijadikan orang yang saleh salehah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk doa ada Kang Ahmad. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, angkat tangan kita. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Bil khusus kita doakan mudah-mudahan Gang Doli ini ya. Sebutnya Gang Doli katanya. Gang Padoli. Mudah-mudahan bapak-bapaknya dan ibunya, para panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sudah berkorban, kompak, berjibaku dalam yaitu acara Maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan diganti dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, jamaah di sini sama demikian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita